Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Televarga Pratama. Di sini saya akan membahas tentang Superlab 1 ya teman-teman. Oke, di sini kita akan coba mengerjakan Superlab ini. Kurang lebihnya ini adalah bentuk topologinya. Di sini ada router, ada 3 router, dan juga ada beberapa switch dan beberapa klien. Begitu juga dengan server ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja ke instruksinya. Yaitu yang pertama, itu ada basic konfigurasi ya teman-teman. Ini konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Nah, di sini kita konfigurasi yang terlebih dahulu, switch dan routernya. Kita mulai dari switch. Nah, di sini nama displaynya itu SW4. Kita akan langsung saja membuatnya dan juga menambahkan atau mengkonfigurasi enable secret pada setiap router dan switch. Nantinya kedua perangkat tersebut memiliki password. Langsung saja di sini kita enable terus conf terus kita buat hostname sw4 ya teman-teman sesuai. Terus kita enter saja. Terus buat enable secret. Di sini disuruhnya itu kita lihat dulu. Nah, di sini passwordnya SID ya teman-teman. Jadi di sini kita buat enable secret SID. Oke. Terus untuk yang selanjutnya yaitu kita ke switch multi layer 2. Sama caranya seperti tadi. Kita konfigurasikan hostname-nya. Di sini kita enable terlebih dahulu. Terus conf terus hostname-nya sesuai dengan display yaitu MLS2. Terus ini juga enable secret SID. Oke, untuk selanjutnya yaitu di router 2 di sini. Di router 2 juga kita cek enable terus conf terus di sini kita ganti hostname yaitu sesuai dengan namanya yang ada di display yaitu RTR2. Terus buat enable secret SID. Oke. Terus untuk selanjutnya yaitu switch ini ya teman-teman, switch MLS ini, switch multi layer 1. Oke, di sini kita enable terus dan juga kita masukkan hostname-nya. Hostname-nya sesuai dengan display MLS1. Terus enable secret SID. Oke. Terus yang selanjutnya kita di switch ini ya teman-teman. Di switch 1 ini kita enable config hostname SW1 sesuai dengan di display. Terus kita buat enable secret SID. Oke. Terus selanjutnya yaitu switch 2. Kita ke switch 2 itu enable terus config terus kita ganti hostname-nya sesuai display SW2 terus enable secret SID. Oke. Untuk yang selanjutnya yaitu router 1 ya teman-teman, kita cek apa sudah berubah apa belum. Nah, di sini kita konfigurasikan hostname-nya conf terus hostname RTR1 terus enable secret SID. Oke, terus kita ke router 3. Router 3 kita konfigurasikan
const terus hostname rtr3 terus enable secret sid ini kurang secret ya teman-teman, secret sid oke. Terus juga untuk sudah switch yang sebelah sini switch 3 enable const terus di sini hostname sesuai display yaitu sw3 terus enable secret sid. Oke, di sini untuk instruksi yang pertama sudah semuanya. Oke. Terus untuk yang selanjutnya di sini part 2 konfigurasi VLAN dan trunking di switch multilayer 2 dan switch 4. Sini perintahnya buat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Terus konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke PC. Terus konfigurasi SVI dan DHCP server pada switch multilayer 2 untuk semua VLAN dan juga set DNS servernya dengan IP sekian. Di bawah ini detail IP address untuk setiap VLAN multilayer switch 2 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Nah, di sini jadi untuk alamat IP pertama itu maksudnya kan di sini misal VLAN 10 IP-nya 192.168.10.10.10.0. Jadi untuk alamat IP yang pertama berarti 192.168.10.1. Begitu juga dengan yang berikutnya. Terus juga lakukan konektivitas, pastikan semua PC dapat saling melakukan ping ya teman-teman. Oke, di sini kita fokus yang sebelah sini terlebih dahulu di switch multilayer 2 dan switch 4. Oke, untuk yang pertama kita ke switch 4 terlebih dahulu. Oke, di sini switch 4. Switch 4. Terus ini kita buat VLAN terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu VLAN 10. VLAN 10 terus kita nama ini sesuai dengan display yaitu VLAN name VLAN 10. Oke, terus VLAN 20. Ini name VLAN 20. Terus kita buat VLAN 30 dan juga namanya name VLAN 30. Oke, kita sudah membuat 3 VLAN, terus kita bisa exit saja. Exit, terus kita masuk ke interface RA FA0/2-3 yang mengarah ke klien ya teman-teman, ke klien. Oke, di sini kita bisa enter, terus kita tekan switch-nya ke mode akses ya teman-teman. Terus di sini switch port access VLAN 10. Oke, switch port access VLAN 10, terus kita bisa langsung saja masukkan perintah spanning tree port face-nya yaitu dengan spapo terus kita enter saja. Terus kita exit untuk masuk ke interface yang selanjutnya, yaitu interface RA FA0/4-5 yang ini berarti menuju di VLAN 20 ya teman-teman. Oke, ini kita bisa enter, terus kita aktifkan switch port mode akses, terus juga switch port akses VLAN 20. Terus kita spapo lagi spanning tree port face. Oke, terus di sini kita exit. Untuk selanjutnya yang interface FA FA0/6-7 untuk VLAN 30. Lakukan switch port mode akses, terus switch port akses VLAN 30. Terus spapo. Oke, di sini untuk konfigurasi selanjutnya berarti sudah selesai yang di switch 4. Untuk selanjutnya itu yang di switch multilayer 2. Oke, yang ini
Ini kita langsung saja mulai membuat VLAN 10 sampai 30 kayak tadi di switch port di switch 4 ya teman-teman. Name-nya sesuai display. VLAN 10, VLAN 10, terus kita buat VLAN 20. Name-nya sesuai display lagi, VLAN 20. Jadi kita buat VLAN 30 dan juga namanya sesuai displaynya. VLAN 30. Oke, di sini kita sudah membuat 10 VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Ini kita bisa exit saja. Exit terus di sini kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini kan di switch multilayer ini tidak ada interface yang terhubung ke VLAN 30 ya teman-teman. Tidak ada yang terhubung ke VLAN 30. Tapi kenapa di switch ini tetap kita tambahkan interface-nya karena nantinya kita akan konfigurasi DHCP ya teman-teman. Oke, ini kan tidak ada yang mengarah ke VLAN 20 ya teman-teman. Hanya mengarah ke berarti di VLAN 10 dan juga VLAN 30. Oke. Terus di sini kita langsung saja masuk lagi ke interface atau di CLI switch multilayer 2 ya teman-teman, yaitu kita masuk ke interface FA0/1, terus switch port kita terangkan saja, itu terang, oke. Ini agak salah, kita coba switch port mode akses ya teman-teman, maaf, switch port mode akses, oke, karena ini multi layer ya teman-teman. Switch port mode akses, terus switch port akses VLAN 10, terus SPAPO spanning tree port flash. Oke, di sini terus untuk yang selanjutnya kita bisa exit saja, exit, terus sini kita masuk ke interface RA FA0. Oh maaf ya teman-teman, di sini ada kurang ini. Di sini tidak ada interface RA-nya ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa ralat saja. Sudah masuk, kita coba dihapus no interface FA0/1. Oke, kita langsung saja untuk ralat yaitu interface RA FA0/2 sampai 3 ya teman-teman. 2 sampai 3, terus baru di sini kita switch port mode akses, switch port akses VLAN 10, VLAN 10, terus nah, spanning tree port flash, terus kita exit, terus masuk ya interface FRA FA0/4 sampai 5. Oke, terus kita switch port mode akses, switch port akses VLAN 20, akses VLAN 30 ya teman-teman, karena 20 tadi sudah saya jelaskan itu tidak ada interface yang terhubung. Oke, kita bisa ulangi saja interface, terus switch port mode akses, switch port akses VLAN 30 ya teman-teman, maaf. Oke, di sini kita masuk saja ke di switch 4 ya teman-teman, di switch 4 cek. Ini baru kita konfigurasi yang interface FA0/1 ya teman-teman. Interface FA0/1, terus switch port mode terang, kita buat dia terang ya teman-teman untuk switch 4 nya, terus switch port terang, halo VLAN 10 sampai 30 ya teman-teman. Oke, terus kita kembali lagi di
switch yang multi layer 2 ini. Sini kita bisa exit saja, exit terus masuk ke interface FA0/1. Sini terus kita untuk mode terangnya itu harus encapsulation terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu switch port terang encapsulation .1 key terus baru switch port mode terang. Terus kita bisa exit dan juga kita masuk ke interface VLAN 10, terus kita masukkan IP-nya. Untuk VLAN 10 itu IP-nya di sini 192.168.10.1 ya teman-teman, alamat IP pertama. Terus subnet masknya 255.255.255.0 karena menggunakan prefix 24. Oke, terus bisa exit saja. Exit, terus kita masuk ke interface VLAN 20. VLAN 20, masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.20.1 ya teman-teman. Subnet masknya 255.255.255.0. Oke, terus bisa enter, terus exit. Terus untuk yang terakhir, kita masuk ke interface VLAN 30. Untuk IP address-nya yaitu 192.168.30.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Oke, di sini sudah selesai kita konfigurasi DHCP untuk semua VLAN ya teman-teman. VLAN di sini berarti di switch multi layer ya teman-teman, switch multi layer 2 kita konfigurasikan DHCP-nya dengan perintah IP DHCP pool VLAN 10 dengan networknya yaitu 192.168.10.0. Terus subnet masknya 255.255.255.0. Terus untuk default routernya 192.168.10.1 alamat IP pertama. Terus kita masukkan DNS servernya yang di sini untuk perintahnya itu 192.168.90.2 ya teman-teman. Oke, kita ikut saja perintahnya 192.168.90.2. Sini kita bisa exit saja. Oke, kita lanjut konfigurasi DHCP di VLAN 20 dan 30 ya teman-teman. Konfigurasinya sama, yaitu IP DHCP pool VLAN 20. Terus untuk selanjutnya default networknya berarti 192.168.20.0. Terus untuk subnet masknya 255.255.0. Oke, terus selanjutnya yaitu default root-nya yaitu 192.168.20.1. Terus untuk DNS servernya sama karena mengikuti perintah yaitu 192.168.90.2. Oke, untuk konfigurasi di VLAN DHCP di VLAN 10 dan 20 sudah selesai. Kita langsung saja lanjut ke konfigurasi VLAN 30 ya teman-teman. VLAN 30. Terus di sini kita masukkan networknya yaitu 192.168.30.0. Subnet masknya 255.255.255.0 ya teman-teman. Oke. Terus di sini kita masukkan default root-nya yaitu 192.168.30.1 ya teman-teman. Terus DNS servernya sama 192.168.90.2. Oke, setelah kita masukkan DNS server,
Terus selanjutnya itu kita akan konfigurasi IP yang di dikecualikan ya teman-teman. Bentar, konfigurasi IP yang dibuat dikecualikan, yaitu ini kita langsung saja klik saja ya teman-teman di switch multilayer 2 yaitu IP DHCP exclude ya teman-teman, yang dikecualikan exclude at IP 192.168.10.1 karena IP ini digunakan untuk networknya ya teman-teman, untuk gateway-nya. Enter IP DHCP exclude. Di sini ada kesalahan kita. IP DHCP exclude ya teman-teman. Exclude. Kita cari saja IP DHCP exclude address ya teman-teman. Ditambah exclude address yaitu 192.168.10.1 karena IP ini menjadi gateway. Terus yang 20.2 gateway dari VLAN 20, begitu juga yang VLAN 30. Ini ada tipe. Oke, di sini kita akan uji coba IP DHCP-nya teman-teman, apakah bisa ada di setiap kliennya, klien VLAN teman-teman. Nah, di sini di VLAN 10 kita cek desktop IP terus DHCP. Yang part kedua itu sudah bisa ya teman-teman, sudah berhasil. Kita langsung saja ke part ketiga, yaitu konfigurasi VLAN trunking pada switch multilayer 1, switch 1 dan switch 2. Di sini buat VLAN kayak tadi. Terus DNS servernya IP-nya masih sama 9.2 dan ini untuk IP VLAN-nya. Jadi nanti kita membuat VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60 sampai VLAN 70. Oke, di sini langsung saja ya teman-teman ke switch multilayer 1 di ini sebelah sini. Kalau kita ke switch 1 terlebih dahulu, ini di sini kita bisa enable lagi, enable terus masukkan password yang sudah dibuat, enable secret-nya, terus conft, terus di sini kita langsung saja masuk ke atau membuat VLAN 40 terlebih dahulu. Terus masukkan name VLAN-nya sesuai display ya teman-teman, kayak yang di switch 4 tadi. Oke, name VLAN 40, terus kita buat VLAN 50. Name-nya VLAN 50. Oke. Sini terus yang VLAN 60. Name-nya name VLAN 60. Terus name VLAN 70 dan juga name VLAN-nya 70. Oke, kita sudah membuat VLAN. Tuh. Ini kita cek lagi. Kita bisa exit saja. Exit di sini kita masuk ke interface RAFA0 02 sampai 4 ya teman-teman. Jadi ini berarti yang mengarah ke sini teman-teman, VLAN 40. Cek. Nah, itu tertutup ya teman-teman untuknya. Oke, kita lanjut masuk ke interface RAFA0 2 sampai 3 ya teman-teman. Oke, 2 sampai 4. Terus di sini kita langsung saja switch port mode akses, terus switch port akses VLAN 40. VLAN 40. Terus kita buat SPA port flash-nya.
Oke, di sini kita sudah buat, terus exit, dan juga kita masuk ke interface RA FA0 5 sampai 6 yang mengarah ke VLAN 50 ya teman-teman. Oke, di sini kita saja support mode akses, terus selanjutnya yaitu switch port akses VLAN 50. Akses VLAN 50, terus kita buat spanning tree port face-nya. Oke, terus selanjutnya kita buat yang interface FA atau RA range FA0 7 sampai 8 ya teman-teman. Oke, terus sini kita langsung saja switch port mode akses, terus switch port akses VLAN 60 ya teman-teman. Terus SPA-PO spanning tree port face. Terus ini kita bisa exit saja. Terus kita ke interface FA 0/1 yang mengarah ke multilayer 1 ya teman-teman, ini ya ke multilayer 1 ini FA 0/1. Oke, kita lanjut. Itu konfigurasikan mode terang, switch port mode terang, terus switch port terang, halo VLAN 40 sampai 60 ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja ke switch yang kedua. Switch 2 di sini kita konfigurasikan enable, terus dengan passwordnya SID, terus kita masuk ke conft, terus kita buat VLAN 60, terus name-nya VLAN 60, terus di sini kita buat VLAN 70, terus juga name VLAN 70, terus di sini kita exit saja. Untuk yang selanjutnya itu kita masuk ke interface FA RA ya teman-teman, interface range FA0 2 sampai 3. Ini berarti yang mengarah ke VLAN 60 ya teman-teman, dari switch 2. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 60. Terus kita aktifkan port face-nya SPO, SPAPO, terus exit. Selanjutnya kita ke interface RAFA 4 sampai 6. 4 sampai 6. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 70. Terus SPAPO port face-nya. Oke, terus ini kita bisa exit. Terus kita masuk ke interface FA0/1. FA0/1 itu nanti kita akan menerang semua VLAN 60 70 ya teman-teman. Switch port terang mode M terang ya teman-teman, MT yang dimana singkatan mode terang. Terus ini kita switch port terang VLAN 60 dan 70. Dari sini ada kesalahan, kurang halonya ya teman-teman. Oke, terus ini kita konfigurasi pada switch port multilayer 1. Ini kita mode enable, terus masukkan passwordnya, conft. Sini kita buat VLAN ya teman-teman, yaitu VLAN 40, name VLAN 40. Ini ada tipe ya teman-teman, name VLAN 40, terus kita buat VLAN 50, name VLAN 50, terus VLAN 60, terus name VLAN 60,
yang terakhir VLAN. Lalu ini masih kedua dari terakhir VLAN 70 dan VLAN 70 dan yang terakhir VLAN 80 dan VLAN 80. Oke, di sini kita sudah membuat 5 VLAN di switch multilayer 1 ya teman-teman. Itu untuk selanjutnya itu kita masuk ke interface VLAN 40 sampai 70 ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Ini kita exit atau kita masuk exit terlebih dahulu saja, terus masuk ke interface VLAN 40. Terus kita di sini IP address-nya kita masukkan yaitu 192.168.40.0. Alamat IP-nya pertama. Terus subnet masnya 255.255.255.0. Oke. Terus juga lakukan yang VLAN di sini kita exit terlebih dahulu saja, baru kita ke VLAN 50. Terus VLAN 50, terus untuk IP-nya kita ganti saja 50.1, terus exit, terus masuk ke interface VLAN 60. Ini kita tambahkan IP address-nya, berarti yang 60.1, 60 ada tipe, terus kita exit dan juga kita masuk ke interface VLAN 70. VLAN 70 terus IP address-nya berarti 70.1. Oke, di sini kita selesai. Terus kita exit. Terus kita masuk ke interface RAFA0/1 sampai 2. Terus ini kita switch port, trunk, encapsulation, .1 key, encapsulation .1 key. Terus di sini switch port, mode trunk. Terus bisa exit. Oke, di sini kita konfigurasi DHCP nya ya teman-teman. Di sini yaitu langsung saja IP DHCP pool, VLAN ini besar teman-teman, saya display VLAN 40. Terus masukkan networknya yaitu 192.168.740 ya teman, 40.0. Terus subnet masnya 255.255.255.0. Ini bisa enter, terus masukkan default root. Default root-nya menggunakan 192.168.40.1. Terus DNS server, jangan lupa DNS servernya menggunakan IP 192.168.90 sesuai perintah. Sudah exit, lakukan juga VLAN 50 sampai 10 ya teman-teman. Ke VLAN 50, terus IP address-nya networknya menjadi 50. Terus untuk default root-nya 50, 60.1, terus untuk DNS servernya masih sama, itu 90.2. Exit, kita langsung ke VLAN 60. Networknya 60.0, subnetnya 255.0. Terus kita ke default root-nya 60.1, terus DNS servernya 90.2, terus kita bisa exit. Terus kita masuk IP DHCP pool VLAN 70. VLAN 70. Terus di sini networknya berarti 70.0. 70.0. Terus di sini
default rootnya 70.1. Terus untuk DNS servernya 90.2 karena sama sesuai perintah. Oke, di sini kita bisa exit. Terus kita coba ya teman-teman. Di sini untuk request IP kita mulai di VLAN 40 terlebih dahulu. Kita cek IP terus desktop, IP konfigurasi, terus IP DHCP. Nah, dia sudah successful. Kita coba cek di VLAN 50. Kita minta request IP DHCP. Nah, dia sudah successful dan juga di VLAN 60 70 itu sudah pasti successful ya teman-teman. Oke. Di sini langsung saja melanjutkan konfigurasi instruksi yang keempat ya teman-teman. Di sini ikuti instruksinya. Yang pertama ini VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera pada display teman-teman, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking pada router 3 dan switch 3. Terus konfigurasi port face-nya pada semua interface yang terhubung ke klien. Terus konfigurasi router on stick dan juga DHCP server pada router 3 untuk VLAN 8 set dan S server dengan IP 192.168.90.2 untuk VLAN 80 ya teman-teman. Lakukan konfigurasi manual untuk server 1 dan server 2. Terus di sini di bawah ini detail IP untuk setiap VLAN setting IP address pertama setiap VLAN di router 2-nya. Oke, di sini kita akan membuat VLAN 80 dan juga 90 ya teman-teman pada router 3 dan juga switch 3. Oke, yang pertama kita mulai saja pada switch 3. Ini kita cari switch 3. Ini switch 1, switch 2. Berarti ini switch 3. Oke, langsung saja kita mulai konfigurasinya. Di sini kita aktifkan terlebih dahulu, terus masukkan passwordnya, terus conft. Terus untuk yang selanjutnya itu berarti kita membuat VLAN 80 terlebih dahulu. VLAN 80, terus name-nya VLAN 80. Oke, namanya VLAN 80, terus juga kita buat VLAN 90. Jangan lupa name-nya, name VLAN 90. Dan VLAN 90, oke. Terus di sini kita bisa exit saja. Bisa exit. Terus di sini kita akan coba melakukan konfigurasi interface yang mengarah ke klien ya teman-teman, yaitu ada di sini berarti yang mengarah ke PC ini interface 0/1 sampai 3 ya teman-teman. Oke, sedangkan yang mengarah ke server itu yang FA0/5. Oke, kita mulai saja masuk ke interface range FA0 1 sampai 3. 01 sampai 3, terus kita aktifkan switch port mode akses, switch port mode akses, terus switch port akses VLAN 80. Akses VLAN 80, terus kita spanning tree port face SPAPO ya teman-teman, bisa disingkat. Terus untuk selanjutnya kita bisa exit, lakukan juga ada interface yang mengarah ke router dan juga mengarah ke server ya teman-teman, yaitu ada interface 4 dan juga 5 ya teman-teman. Kita cek terlebih dahulu saja, masuk saja interface range FA0/4 sampai 5. 4 sampai 5, terus di sini kita bisa tadi sudah exit ya teman-teman. Terus kita aktifkan switch port mode akses. Switch port mode akses, terus switch port akses VLAN 90. Terus VLAN 90 dan juga kita SPAPO. Planning tree port face lalu exit. Oke. Terus untuk yang selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi interface FA0/6 yang mengarah ke router ya teman-teman. Ini yang mengarah ke bagian router.
Oke, ini interface FA0/6, terus bisa di enter dan juga kita aktifkan switch port mode terang. Switch port mode terang, terus switch port terang L VLAN 80 sampai 90. Oke, terus untuk yang selanjutnya kita konfigurasikan di router ketiganya. Router nomor 3, sini kita aktifkan terlebih dahulu enable, terus masukkan password dan kita dibuat di enable script dan juga ini kita masuk ke config terminal. Oke, kita masuk ke interface Gigabit 0/1 ya teman-teman, kita cek terlebih dahulu interface 0/1 yang berarti mengarah ke switch 3. Oke, di sini interface gig 0/1 terus bisa di enter. Terus untuk selanjutnya kita aktifkan no shutdown, kita singkat no z, itu sudah menyala ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa exit saja. Exit terus kita lakukan masukkan VLAN-nya di interface gig 0/1.80 VLAN 80. Oke, terus di sini kita encapsulation .1G ya teman-teman, DO 80. Terus kita masukkan IP address-nya, IP add-nya yaitu 192.168.80.1 ya teman-teman, yang sesuai dengan perintahnya, yaitu menggunakan IP pertama pada VLAN tersebut. Oke, terus masukkan subnet masknya 255.255.0. Terus di exit, langsung saja di exit. Terus juga kita masukkan untuk yang VLAN 90. VLAN 90 di sini kita interface gig 0/1.90 terus encapsulation.90. 90 terus kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.90.1 IP pertama ya teman-teman. Oke, terus masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Oke, di sini kita enter dan juga exit. Oke, untuk selanjutnya kita akan konfigurasikan IP DHCP-nya teman-teman untuk VLAN 80 dan juga nantinya untuk VLAN 90. Itu kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 80. IP DHCP pool VLAN 80. Terus di sini kita masukkan networknya, IP-nya menggunakan 192.168.80.0. Terus juga subnet masknya 255.255.255.0. Oke, terus di sini kita masukkan default routernya yaitu 192.168.80.1. 80.1 terus DNS servernya itu 192.168.90.2 ya teman-teman, sesuai dengan yang ada di perintahnya. Oke, terus untuk yang selanjutnya itu IP DHCP exclude ya teman-teman, exclude yaitu 192.168.80.1. Oke, 80.1 exclude address ya teman-teman. Oke, di sini exclude address apa tipe, apakah di sini kita bisa keluar terlebih dahulu saja teman-teman. Jadi kita exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba exit terlebih dahulu, error. Kita masuk ke dalam yaitu const ya teman-teman, const. Terus di sini kita masuk ke IP DHCP exclude IP DHCP exclude address ya teman-teman, address yaitu 192.168.80.0.
1. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman. Di sini ada typo. Kita coba cek lagi. Oke, di sini sudah hasil. Terus untuk selanjutnya juga kita request IP DHCP di klien VLAN 80 ya teman-teman. Bentar, cek. Sini kita cari VLAN 80. Yang ini VLAN 80 kita coba request IP. Kita pindah ke DHCP. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Jadi konfigurasi DHCP di routernya itu sudah berhasil. Di sini kita akan pasang IP untuk server VLAN 90 ya teman-teman. Kita masukkan secara manual di server yang pertama. Kita ke desktop, terus IP konfigurasi, terus IP address-nya menggunakan 192.168.90.2 terus untuk subnet masnya 255.255.255.0 untuk default gateway-nya menggunakan 192.168.90.1 terus untuk DNS servernya menggunakan 192.168.90.2. Oke, kita ke server yang kedua. Server kedua kita masuk ke desktop, terus IP konfigurasi, terus di sini kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.90.3. Terus subnet masnya 255.255.255.0, terus untuk default gateway-nya 192.168.90.1. Untuk DNS servernya sama dengan server 1 yaitu 192.168.90.2. Oke. Ini untuk cek resultnya di completion-nya itu sudah 79%. Oke, kita langsung aja ke perintah yang kelima, yaitu konfigurasi IP address point to point ya teman-teman. Ini kita masih di seputar router ketiga. Router ketiga di sini. Kita langsung saja masuk ke interface gig 0/0 yang mengarah ke router 1 ya teman-teman. Ini jalurnya. Oke. Di router 3 kita masuk ke interface gig 0/0. Gig 0/0 terus masukkan IP-nya. IP address-nya yaitu 10.10.10.6 10.6 terus subnet masnya 255.255.255.0. Maaf ya teman-teman, di sini bukan titik 0 karena di sini prefixnya menggunakan 30. Jadi di sini kita menggunakan 255.255.255.252. Oke, ini sebentar kita baca. Titik 252 ya teman-teman. Oke. Terus ini kita aktifkan no shutdown. Shutdown, terus untuk selanjutnya kita bisa exit. Terus di sini kita masuk ke router yang pertama. Router yang pertama ini kita ke mode CLI, terus kita aktifkan, enable, masukkan passwordnya, terus konfigurasi terminal, terus ini kita masuk ke interface gig 0/1, yaitu yang mengarah ke router nomor 3 ya teman-teman. Oke. Sini kita bisa enter saja terus masukkan IP address-nya. IP address-nya yaitu menggunakan 10.10.10.5 terus subnet masnya 255.255.255.252 karena menggunakan prefix 30. Oke, terus kita bisa aktifkan no shutdown. Ini sudah aktif. Untuk selanjutnya kita exit terus masuk ke interface gig 0/0. Kita cek terlebih dahulu gig 0/0 itu yang mengarah ke router 2 ya teman-teman. Oke. Kita masukkan IP address-nya menggunakan 10.10.10.1 terus subnet masnya 255.255.255.252. Oke, terus no shutdown. No shutdown ya teman-teman. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita bisa exit terus masuk ke router yang nomor 2-nya. Di router nomor 2-nya itu kita aktifkan terlebih dahulu enable terus SID conft. Terus ini kita masuk ke interface gig 0/0 ya teman-teman.
ke interface gig 0/0, yaitu jalur yang mengarah ke switch multilayer ya teman-teman, yang ke sini. Oke, langsung saja interface gig 0/0, gig 0/0. Terus di sini kita IP add ya teman-teman, IP add menggunakan IP 10.10.10.9, terus subnet masnya 255.255.255.252 252 ya teman-teman. Oke, terus di sini kita shutdown, aktifkan. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan masuk ke interface. Di sini kita exit terlebih dahulu saja agar tidak berhasil ya teman-teman, yaitu interface gig 0/1 ya teman-teman. Kita cek gig 0/1 itu berarti yang mengarah ke router 1 ya teman-teman. Ini jalurnya. Kita bisa enter, terus masukkan IP add. IP add yaitu menggunakan 10.10.10.2 ya teman-teman. Titik 2, terus subnet masnya sama 255.255.25 karena menggunakan subnet atau prefix di sini menggunakan 30 semua. Oke, bisa di enter, terus kita aktifkan no shutdown, maka di situ sudah menyala ya teman-teman. Oke, untuk yang terakhir ya teman-teman, kita exit terus masuk ke interface gig 0/2 yang mengarah ke switch multilayer ini ya teman-teman, yang ke bawah sini. Enter, terus masukkan IP add-nya yaitu 10.10.10.13, terus subnet masnya 255.255.255.252. Terus di sini kita aktifkan no shutdown. Oke, di situ sudah menyala ya teman-teman. Oke, kita akan konfigurasikan juga di switch multilayernya. Dimulai dari switch multilayer 1 ya teman-teman. Kita mode CLI, di sini kita aktifkan lagi, enable, masukkan passwordnya SID, terus konfigurasi terminal. Oke, di sini kita masuk ke interface FA0/3. FA0/3 itu berarti interface yang mengarah ke router 2 ya teman-teman. Oke, yang mengarah ke router 2. Jadi kita aktifkan atau no switch port. Switch port ya teman-teman. Terus di sini kita masukkan IP address-nya menggunakan 10.10.10.4.14 ya teman-teman. Maaf, terus subnet masnya 255.255.255.252 karena menggunakan prefix 30. Oke, bisa di enter saja, terus kita tekan terus shutdown. Nah, di sini kita bisa exit saja, exit, terus kita masuk ke switch multilayer yang kedua. Switch multilayer 2, kita cek, enable, terus di sini SID passwordnya, terus konfigurasi terminal. Ini kita masuk ke interface FA0/6 ya teman-teman. FA0/6 kita cek itu yang mengarah kemana. Nah, ini yang mengarah ke router 2 ya teman-teman. FA0/6, terus di sini kita masukkan IP add 10.10.10.10 ya teman-teman. Terus subnet masnya menggunakan 255.255.252. Terus di sini di sini ada tipe ya teman-teman. IP add 10.10.2 ulang saja IP add 10.10.10.10. Nah, di sini kita belum mengaktifkan terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu no switch port. Nah, di sini baru kita bisa masukkan IP-nya, yaitu 10.10.10.10, terus subnet masnya 255.255.255.252. Oke, terus di sini kita bisa no shutdown. Nah, shutdown. Oke ya teman-teman, di sini completion-nya sudah 89%. Oke, untuk yang part ke-6 yaitu konfigurasi OSPF in all of router ya teman-teman, yaitu konfigurasi OSPF menggunakan dengan IP address yang tertera di display. Gunakan ID untuk OSPF 1, konektivitasnya 1 SPF naik worship
up di semua router. Double routing selesai di semua router, semua klien dapat melakukan ping ya teman-teman. Oke, langsung saja kita konfigurasi router OSPF itu kita fokuskan di routernya. Sini kita masuk ke router yang ketiga. Router ketiga di sini kita ketikkan router OSPF 1. Router OSPF 1 terus masukkan networknya yaitu 10.10.10.4 terus 10.10.4 ini berarti yang mencakup network dari 10.5 dan juga 10.6 ini ya teman-teman. Jadi itu untuk networknya. Terus ini kita bisa masukkan wildcardnya 0.3.0.3 0.0.0.3 ya teman-teman. Terus areanya 0. Areanya 0. Nah, di sini kita promosikan IP dari VLAN 80 dan 90 ya teman-teman. Oke, saja network. Terus IP-nya itu yang VLAN 80 terlebih dahulu. 192.168 tipu 192.168.80 titik 0 titik 0 terus wildcardnya 0025 saja biar tak tipu. Wildcardnya menggunakan 0.0.0.255 terus areanya 0. Areanya 0. Oke, terus kita masukkan yang VLAN 90. Sama ya teman-teman, kita ganti saja 80 menjadi 90. Oke. Untuk satu yang selanjutnya yaitu kita konfigurasi di router yang pertama. Di router yang pertama ini kita masukkan ketikan router OSPF1, router OSPF1. Terus di sini kita masukkan networknya sama tadi 10.10.10.4. Terus wildcardnya 0.0.0.3, areanya 0. Areanya 0. Terus ini kita masukkan IP ya teman-teman 10.10 titik. Di sini ada network 10.10.10.0 ya teman-teman. Titik 0 terus di sini wildcardnya 0.0.0.3 area 0. Area 0. Oke, terus selanjutnya kita ke router 2. Di router 2 kita ketik ini, kita exit dulu, masuk ke router OSPF 1. Terus di sini kita masukkan network 10.10.10.0 terus wildcardnya 0.0.0.3 terus areanya 0. Areanya 0 terus di sini kita akan lagi network untuk IP-nya 10.10.10.12 wildcardnya sama terus areanya juga 0 terus terakhir kita masukkan network 10.10.8. Oke, sini sudah masukkan semua. Exit, terus kita masuk ke MLS multilayer 1 ya teman-teman. Di multilayer 1 multilayer 1 itu di sini kita IP routing. Jadi tidak bisa kalau router OSPF langsung ya teman-teman, harus routing OSPF IP routing terlebih dahulu. Oke. Router OSPF 1 terus networknya seperti yaitu 10.10.10.12 terus wildcardnya 0.0.0.3 areanya 0. Areanya 0. Kita cek apakah ada kesalahannya teman-teman.
Oh, ini di tulisan areanya 0. Oke. Terus untuk selanjutnya kita masukkan IP dari VLAN 40. Itu IP-nya 192.168.40.0 terus di sini wildcard-nya 255 ya teman-teman. 40.0. Nolnya kelebihan. Nah, di sini kita hapus saja. Terus untuk selanjutnya kita masukkan ya, untuk VLAN 50. 50 tinggal ganti saja 50 terus juga 60, 70 dan juga yang terakhir ya teman-teman 70. Terus untuk tuh kita masuk ke multilayer yang kedua. Di switch multilayer kedua ini kita exit terlebih dahulu saja, terus masuk jadi IP routing terlebih dahulu, baru router OSPF1. OSPF1 terus sini kita network IP-nya 10.10.10.0 terus wildcard-nya 0.0.0.3 terus areanya 0 terus berikutnya kita masukkan untuk IP VLAN 10 yaitu IP-nya 192.168.10.0 terus IP VLAN 20 dan juga IP VLAN 30. VLAN 30, oke. Kita coba cek. Nah, di sini untuk completion-nya itu sudah 97 ya, teman-teman. Oke. Kita langsung saja ke part 7, konfigurasi DNS dan web server ya, teman-teman. Oke, di sini konfigurasi DNS server di server 1 buat record untuk akademisekolahan.id dengan IP-nya itu sekian dan juga buat sinam record untuk www.akademi sekolahan ID atau akademi sekolahan ID. Konfigurasi web server di server 2 untuk menampilkan welcome to akademi sekolahan ID. Terus juga aja kita ke server 1 ya teman-teman. Di server 1 maaf saya sedang batuk. Server 1 ke service, terus di sini ke untuk DNS ya teman-teman. Nah, di sini DNS service on kita buat ya. Tipenya record ya teman-teman, tipenya record. Oke, terus name-nya itu kita namai sekolahan.id. Sekolahan.id, terus addressnya 192.168.90.3 ya teman-teman. Terus di sini kita bisa add. Terus selanjutnya itu kita ganti tipenya Gname. Gname terus name-nya di sini yaitu www ya teman-teman, kita ini www.akademi.sekolahan.id. Terus hostname-nya itu adalah sekolahan.id. Sekolahan.id, terus ini kita bisa add saja. Terus untuk selanjutnya kita di server 2. Di server 2-nya kita ke menu service, terus sini HTTP dan HTTPS-nya itu on semua ya teman-teman. Terus di sini kita coba ke index.html, kita edit. Terus di sini untuk yang welcome to Cisco Packet Tracer ini kita bisa hapus dan ganti sesuai perintahnya ya teman-teman, yaitu welcome to Academy sekolahan ID ya teman-teman. Oke, sini kita ganti, terus sini kita bisa save saja. Yes. Nah, di sini kita akan coba
cek di PC wtw ya teman-teman, config di menu desktop ya teman-teman, menu desktop. Tahu di sini nantinya teman-teman bisa dicek nantinya sudah bisa ping ke sekolahan IP ID tadi. Dan juga untuk web browsernya itu kita coba cek di PC klien ya teman-teman. Klien ini kita coba di klien 60, klien 16 ya teman-teman, maaf. Terus ke menu desktop, terus web browser. Nah, di sini agak lama ya teman-teman. Kita tunggu saja. Nah, di sini untuk kelebihan nantinya masuk kayak gini, terus teman-teman bisa tambahkan www.akademi.sekolahan.id ya teman-teman. Jadi terus ini bisa ditunggu saja. Ini memang agak lama ya teman-teman, bisa ditunggu saja. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman, yaitu muncul welcome to Akademi Sekolahan ID ya teman-teman, yang sudah buat tadi. Oke, untuk yang part 8 ya teman-teman, yaitu konfigurasi access list ya teman. Kita akan membuat access list pada router 3 dan juga multi-layer switch 1. Kita ke router yang ketiga. Di router ketiga kita menu CLI. Ini kita langsung saja buat access list 101 ya teman-teman, sesuai perintahnya 101. Oke, terus di sini kita deny permission, terus masukkan IP-nya 192.168.10.0, terus wildcard-nya 0.0.0.255, terus kita akan masukkan IP tujuannya, yaitu di sini mintanya itu IP ke server ya teman-teman, itu 192.168.90.0, terus wildcard-nya 0.0.0.255. Oke, sini lakukan untuk VLAN 60 ya teman-teman. Lakukan juga, kita akan mengizinkan semua. Kita lakukan terlebih dahulu di VLAN 60. Itu di sini berarti kita ganti menjadi 255. Kita hapus saja biar tidak ribet. Ini 60.0, terus wildcard-nya sama 0.0.0.255. Oke. Terus ini kita akan mengizinkan semuanya terkonfigurasi tadi untuk bisa saling terhubung, kecuali dua VLAN tadi, yaitu VLAN 90 dan juga VLAN 60 ya teman-teman. Oke, di sini kita menu access list lagi, access list, terus masukkan kodenya yaitu 101, terus permit, terus IP, terus any. Oke, untuk itu kita masuk ke interface gig 0/0 0/1 teman-teman, maaf, 0/1.90, terus kita IP access group 101, terus out ya teman-teman. Oke, terus kita cek di switch multilayer 1. Kita masukkan konfigurasinya di exit saja, yaitu IP DHCP exclude address itu 192.168.40.1 dan juga 50 dan juga sampai 70. Ini 50 banyaknya, 50, 60, 70. Oke ya teman-teman, kita cek.
Nah, di sini kita masih 99% ya, teman-teman. Kita cek result saja. Seharusnya itu sudah 100%. Kita cek result, teman-teman. Nah, di sini kita akan konfigurasi ulang. Ini ada keterangan di bagian MLS 2 ya, teman-teman. Switch multilayer 2, yaitu kita cek lagi. Ini juga untuk akses router 3-nya belum berhasil ya, teman-teman. Apa di sini kita akan ulangi saja. Ini kita lebih baiknya ulangi saja. Ulangi dari yang router 3 tadi. Router 3 kita cek. Kita bisa exit. Terus lakukan ulang akses list. Akses list 101. Terus deny. Terus IP 192.168.10.0 ya, teman-teman. Terus wildcard-nya 0.0.0.255. 255, terus IP tujuannya 1/2 192.168.90.0 90.0, terus wildcard-nya 0.0.0.255. Oke, terus juga lakukan pada VLAN 60. Nah, ini kita ganti saja 60. Nah, kayak gitu. Terus untuk ini kita akan mengizinkan semuanya ya, teman-teman. Kayak tadi kita ulangi akses list terus 101 permit IP any terus di sini kita masuk ke interface gig 0/1.90 terus IP access group 101 out. Sudah di file step forward itu nantinya akan 100% ya, teman-teman. Kita cek. Nah, ini untuk completionnya itu sudah 100%. Kita cek resultnya. Di cek resultnya juga sudah terchecklist semuanya ya, teman-teman. Oke, itu saja untuk pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.